Saya tahu atas karakter bendahara itu yang sebenarnya. Kata ketua pembangunan masjid. Bendahara sejak kecil tidak mau dan merasa malu, jika dirinya membuat celah yang mengotori dirinya sendiri, apalagi masalah kebendaharaannya yang menyangkut umum. Coba kasih tahu saya, kata ketua panitia. Hal apa saja bendahara yang dianggap tidak cocok? Kata ketua panitia pada salah satu jamaah itu. Ujar jamaah tersebut adalah, 1. Saya lihat 3 orang yang ngasih uang pada bendahara. Namanya ini, dan orang itu lagi. Dan saya lihat di papan info, ternyata saldo segitu-gitu saja, dan tidak ada tambahan. 2. Bendahara setiap akhir kerja, atau setiap tahap akhir kerja setelah pulangnya tukang, ditanyakan saldo selalu tidak ada, atau 0 rupiah. Kok bisa ya? Padahal setahu saya, banyak orang yang menyumbang ke masjid, kata si penyangka buruk itu, pada Pak Ketua Panitia Pembangunan Masjid. Oh iya, jawab Pak Ketua Panitia, coba tanya langsung pada bendahara. Jika tidak bisa, coba cari orang yang sekiranya dekat sama bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal perombakan masjid sudah banyak dana yang masuk pada bendahara, namun bendahara mendapat bermacam-macam teguran keras dari jamaah, sehingga bendahara ingin keluar dari tugas yang disandangkan, dikarenakan banyak hal yang dianggap tidak cocok pada semua jamaah masjid. Hal ini akan terjadi, bendahara sama sekali tidak merasa salah, dan tidak tahu bahwa hal tersebut akan menimpa dirinya. Yuk kita tonton sampai akhir dan simak bersama-sama, biar menjadi gambaran hidup di kepercayaan orang lain atau sesama. 4 tahun sebelum Masjid Baitul Muhtadin dirombak dan direnovasi, yaitu mulai tahun 2020, semua jamaah mulai gelisah atas kekhawatiran masjid yang lama, khususnya jamaah 11 orang yang aktif di kumpulan kas masjid setiap malam Rabu. Dengan singkat cerita, Al-Ustadz Rashidi disuruh menyampaikan rencana renovasi pada Ketua Takmir Masjid, yaitu pada Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, bahwa masjid yang lama ini, sudah mengkhawatirkan semua orang yang sholat berjamaah, semua tiang bawah dan tiang lantai atas retak panjang, dari atas ke bawah. Padahal pada bulan kemarin bendahara yang melester, menutup celah-celah dan retakan tersebut setiap tahun yaitu pada setiap bulan Ramadan. Dengan banyaknya dan cepatnya retakan cor di setiap tiang, maka Al-Ustadz Rashidi lalu bilang pada takmir Masjid Baitul Muhtadin, yaitu pada Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, sesuai yang dimusyawarahkan sebelumnya di kumpulan kas masjid, pada malam Rabu. Dan bendahara langsung bersimpuh di hadapan takmir Masjid Baitul Muhtadin dan menyampaikan dengan sebenarnya, yaitu rencana perombakan kubah, dinding, dan tiang atas, agar beban menjadi ringan pada masjid lantai bawah. Lalu bagaimana jawaban takmir masjid pada Al-Ustadz Rashidi? Berapa jumlah kas masjid yang sudah ada? Karena nanti, pekerjaan bisa mogok di tengah perjalanan, jika dana itu hanya sedikit, dawuh sang takmir. Dana masjid hanya 30 juta lebih Ustadz. Kata bendahara pada Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi, iya sudah. Simpan dulu dana segitu, yaitu kata Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi. Beberapa tahun kemudian, Al-Ustadz Rashidi menghadap lagi pada takmir masjid kedua kalinya, dengan jawaban yang sama. Lalu Al-Ustadz Rashidi menghadap lagi, dengan jawaban, coba panggil tukang yang ahli, sampai kapan kekuatan masjid cor itu. Beberapa hari kemudian, kebetulan ada tukang yang ahli nompak sholat Jumat di Masjid Baitul Muhtadin ini, yaitu Bapak Sunakin, yang kerja bangunan di Ustadz Zainal. Lalu disuruh nyorve masjid ke lantai atas. Setelah Bapak Sunakin lihat-lihat tiang di atas, maka Bapak Sunakin bilang, jika dananya masih minim, dan masjid tersebut masih kokoh hingga 5 tahun lagi insya Allah, kata Bapak Sunakin itu. Dengan berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian, Al-Ustadz Rashidi menyampaikan lagi, yaitu pada Al-Ustadz Luqman Baihaqi, karena Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi sudah terpanggil duluan oleh Sang Ilahi, namun beberapa tahun juga, belum ada kepastian untuk direnovasi. Dengan seringnya desakan jamaah kumpulan, pada Al-Ustadz Rashidi, maka Al-Ustadz Rashidi menyampaikan desakan jamaah lagi pada Al-Ustadz Luqman Baihaqi, maka terkabulah permohonan jamaah melalui Al-Ustadz Rashidi, dan langsung mengumpulkan jamaah untuk mengadakan musyawarah. Setelah final musyawarah bersama jamaah, dan Al-Ustadz Rashidi dibentuk sebagai bendahara pembangunan Masjid Baitul Muhtadin, beberapa hari kemudian setelah perombakan masjid di tingkat atas, maka banyak dana yang masuk pada bendahara. Kemudian bendahara merasakan sesuatu yang tidak baik. Hal ini pasti akan terjadi kata hati bendahara. Karena tanda-tanda sudah sampai pada dirinya, sehingga hal tersebut selalu menghantui dirinya. Tanda-tanda ini sering nyampek dan sering terjadi,
walaupun sudah berhati-hati melangkah, namun bendahara tidak menyangka bahwa kasus tersebut akan muncul, baik dari dalam maupun dari luar jamaah, dengan sebab suatu hal yang tidak bisa diduga. Awalnya bendahara renovasi Masjid Baitul Muhtadin ini, menjadi satu-satunya orang yang dapat dipercaya 100%, malah kok menjadi sorotan sebagian jamaah. Apa sih yang menjadi perbincangan? Yuk tonton sampai habis, biar hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, hidup di kepercayaan orang lain. Dengan berjalannya waktu, maka jamaah masjid segera merombak masjid ini, karena pekerjaan masjid ke belakang menghadapi musim hujan. Setelah berjalannya perombakan masjid, mulailah jamaah menyumbang dana dan barang, namun sejak perombakan masjid, bendahara sepeser pun tidak mengeluarkan uang untuk perombakan masjid, karena jamaah mengatakan, tidak usah membeli rokok dan konsumsi apapun, insya Allah akan banyak jamaah yang mengirim rokok dan konsumsi. Bendahara pun merasa bahagia atas perkataan jamaah yang disertai ketulusan hatinya. Setelah selesai perombakan masjid tingkat atas, masjid itu tidak langsung dikerjakan dalam jangka waktu 1 minggu, karena para tukang yang dari Pasuruan masih belum datang. Disinilah prasangka buruk terjadi pada bendahara. Kata bendahara, selama masih amanah ini disandangkan, saya akan berhati-hati, baik dari ucapan maupun sikap, pada semua jamaah masjid dan remas, karena takut berpecah belah, dan saya tidak ingin menyembunyikan sesuatu yang berkenaan dengan keuangan, baik masalah penyobang, pengeluaran uang, ataupun masalah pengelolaan keuangan, karena masjid ini, yang akan menyombang dan yang menyelesaikan, adalah jamaah dan para dermawan, ujar bendahara pada jamaah dan semua remas. Namun ada salah satu remas yang bilang pada remas yang lainnya, dan sampai pada Pak Ketua Panitia, yaitu tentang sikap-sikap bendahara, berbeda dengan sebelumnya. Dengan singkat kenyataan cerita ini, sudah tersampaikan pada Pak Ketua Panitia Pembangunan Masjid, dan langsung Ketua Panitia menjawab dengan tenang, dan tidak langsung percaya, tentang kabar buruk bendahara tersebut. Saya tahu atas karakter bendahara itu yang sebenarnya. Kata Ketua Pembangunan Masjid, bendahara sejak kecil tidak mau dan merasa malu, jika dirinya membuat celah yang mengotori dirinya sendiri, apalagi masalah kebendaharaannya yang menyangkut umum. Coba kasih tahu saya, kata Ketua Panitia, hal apa saja bendahara yang dianggap tidak cocok. Kata Ketua Panitia pada salah satu jamaah itu. Ujar jamaah tersebut adalah, 1. Saya lihat 3 orang yang ngasih uang pada bendahara, namanya ini, dan itu, dan orang itu lagi. Dan saya lihat di papan info, ternyata saldo segitu-gitu saja, dan tidak ada tambahan. 2. Bendahara setiap akhir kerja, atau setiap tahap akhir kerja setelah pulangnya tukang, ditanyakan saldo selalu tidak ada, atau 0 rupiah. Kok bisa ya? Padahal setahu saya, banyak orang yang menyombang ke masjid, kata si penyangka buruk itu, pada Pak Ketua Panitia Pembangunan Masjid. Oh iya, jawab Pak Ketua Panitia, coba tanya langsung pada bendahara. Jika tidak bisa, coba cari orang yang sekiranya dekat sama bendahara. 2 hari kemudian setelah berbincang-bincang dengan Ketua Panitia, ada orang yang datang ke rumah bendahara, lalu bertanya baik-baik, dan tidak langsung menusuk perasaan bendahara. Orang itu bertanya, Ustadz, maaf sebelumnya, saya pribadi tidak paham atas masuk dan keluarnya dana masjid, dan sisa saldo Ustadz. Mohon dijelaskan Ustadz. Oh iya, apakah saya punya kesalahan selama saya diberi amanah oleh jamaah dan remas? Tidak Ustadz, hanya saya ingin tahu, dan mohon maaf sebelumnya atas kelancangan saya Ustadz. Orang ini sopan dan santun cara mencari tahu pada bendahara, dan berkali-kali mengucapkan maaf. Secara tidak langsung pertanyaan yang harus disampaikan oleh orang tersebut, bendahara sudah tahu, dan tersampaikan semuanya. Ia juga saya mohon maaf, jika ada kesalahan dalam melaksanakan tugas kebendaharaan di renovasi Masjid Baitul Muhtadin ini. Sebenarnya saya sangat senang pada orang-orang yang jujur, sifat-sifat mulianya orang jujur, dan transparansi orang jujur, jika mengemban amanah. Jika ingin tahu tentang keluar masuknya dana masjid, lihatlah papan informasi yang besar di dalam masjid itu, tapi lebih lengkap dan jelas dengan catatan yang ada di buku kas masjid, yang dipegang saya sendiri sebagai bendahara. Kok bisa catatan berbeda antara buku yang dipegang bendahara, dan catatan yang ada di papan informasi di masjid Ustadz? Oh iya jelas, harus berbeda catatan dengan buku. Jika sama catatan antara buku dan papan informasi yang ada dalam masjid itu,
maka sangat banyak jamaah yang keluar dari masjid. Kok bisa seperti itu Ustadz? Kata si penanya itu, masalah nominal dana yang masuk dan dana yang keluar itu sama, bahkan rincian pengeluaran dari bahan masjid yang terkecil, sampai bahan yang paling besar, tercatat rapi, baik di buku pribadi bendahara, maupun di papan informasi. Hanya saja yang berbeda, yaitu nama-nama penyumbang. Karena, jika nama penyumbang ditulis di papan informasi, maka akan sangat banyak jamaah yang tersinggung dan jamaah yang keluar dari masjid, karena sebagian jamaah, ada yang belum menyumbang sama sekali, ada pula yang hanya menyumbang tenaga. Kita harus hati-hati untuk mengambil sikap, kata bendahara pada orang si penanya itu. Saya mohon maaf juga, jika ada kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai bendahara, dan saya sebagai bendahara Masjid Baitul Muhtadin ini, tidak akan lupa mencatat pemasukan uang dan barang, juga pengeluaran uang atau pembelian bahan masjid, dari harga yang terkecil hingga harga barang yang terbesar, itu pun bernota. Jika ada barang yang dibeli, kalau jamaah melihat saya menerima uang dari seseorang, jangan anggap itu uang masjid atau orang yang menyumbang ke masjid, seperti yang kemarin itu. Saya menerima uang dari 3 orang di masjid, itu bukan uang masjid dari orang yang memberi. Tapi itu uang setoran wifi ke saya, setiap bulan, dan setiap tanggal 19. Selain saya mencatat dana yang masuk dan dana yang keluar, baik di buku atau di papan informasi, itu pun diinfokan di grup WhatsApp Remas, dan grup Iksadam, karena anggotanya 2 grup tersebut, adalah alumni Asidiki semua, begitulah sikap saya sebagai bendahara Masjid Baitul Muhtadin. Selain saya menginfokan di grup WhatsApp, juga saya ngasih tahu di Jumatan, karena tidak semuanya jamaah yang ada di grup. Begitu pula, kata bendahara, saya memang sering mengatakan baik secara berhadapan, atau lewat grup WhatsApp Iksadam, maupun grup Remas Baitul Muhtadin, bahwa memang saya ini, mengharap saran dan teguran jamaah atau remas, jika saya ini menyalahgunakan dana masjid. Dan apabila juga saya dianggap jujur, maka jamaah dan remas pun boleh menelusuri, atas kejujuran saya. Apakah catatan pembelian bahan yang ada di papan info itu memang benar atau tidak? Silahkan cek barang yang dibeli itu. Tapi sebagian barang yang dibeli itu tidak semuanya pakai nota, karena orang yang disuruh itu tidak tahu tertibnya administrasi. Jadi gak usah jadi permasalahan tentang nota itu, yang penting bukti barang yang dibeli itu memang ada barangnya. Apakah sudah paham atas semua penjelasanku ini? Iya Ustadz, saya sudah paham, dan sekali lagi saya mohon maaf Ustadz. Bahkan 3 hal yang perlu ditanyakan itu, sudah terjawab semua, kata si penanya itu. Baik, saya juga mohon maaf. Sebenarnya saya ini, memang suka dan senang ditanyai hal-hal yang menyangkut sikap kepribadian saya. Terima kasih Ustadz, sama-sama, saya juga terima kasih. Selamat datang dan selamat menonton, video ini dibuat oleh channel Sangkolan, semoga bermanfaat, mohon di-subscribe ya, jika masih belum menyubscribe-nya. Dan mohon komen yang baik, share pada semua teman dan grup WhatsApp-nya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap menjaga kalian dan melimpahkan rizkinya pada kalian sekeluarga. Channel Sangkolan tak punya balasan apapun pada kalian semua, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalasnya, yang setimpal dengan amal perbuatan baik kalian semua. Amin ya robbal alamin.